dengan NIM 2012-20 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan memberi tugas UAS mata kuliah profesi pendidikan. Ibu Asirah MPD yang mana materi ajarnya adalah tentang akidah dan akhlak. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, Kak. Oke, baik. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anaknya yang telah menyempatkan hadir di ruangan kelas kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak akan melakukan presensi di hadiran atau absen. Di sini absennya ada nggak? Ada teman Pak. Ada ya? Ngaji. Siapa absennya? Iya, Kak. Hari pas di Kamis ya? Iya, Kelas ya. 12 TPA lupa. Ini kelas C ya? Iya, Kak. Rini, Hadir, Kak. Dewi, Hadir. Tiara, Hadir, Pak. Joko. Hadir, Pak. Lagi. Ada keterangannya? Ada suratnya? Ada, Pak. Ada. Nanti dikirim sama Bapak ya? Iya, Pak. Bapak catat siapa yang nggak ada sih. Oke, terima kasih. Langsung saja kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, langsung saja kita memulai pembelajaran kita. Di sini ada yang tahu nggak apa pembelajaran kita hari ini? Apa materi kita hari ini? Nggak tahu, Pak. Baiklah, di sini bagaimana yang kemarin kita telah membahas tentang suatu akidah atau akhlak. Sekarang saya akan membahas, Bapak akan membahas lebih mendalam tentang akidah dan akhlak. Ada yang ingat akidah itu apa kemarin? Nggak ingat. Enggak. Oke, akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak. Oke, sebelum kita mulai, di sini Bapak akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Ada yang tahu akidah itu apa? Ada. Apa? Tolong anak-anak. Siapa? Akidah yang seperti keyakinan. Oke, bagus. Apa lagi? Silakan. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Oke, Bapak lanjut sini ya. Jadi, seperti saudara kita yang menjawab tadi, akidah atas suatu keyakinan itu benar. Di sini Bapak akan menjelaskan lebih rinci atau lebih detail tentang bagaimana maksud dari pemahaman akidah dan akhlak. Akidah berasal dari bahasa Arab yang berbunyi Allah yang kubu akidatan, yang berarti mengikat atau mengadakan suatu perjanjian. Secara istilah atau secara bahasa, akidah adalah suatu keyakinan atau pokok-pokok kepercayaan kita terhadap hal tertentu. Contohnya di dalam kita kaitkan di dalam konteks Islam atau agama Islam. Akidah itu adalah pokok-pokok ajaran agama Islam yang harus diakini oleh setiap umat Muslim. Seperti di dalam hukum iman. Ada yang tahu nggak hukum iman Bapak? Ada berapa? Halo? Ada 6. Nah, tolong kalian sebut satu persatu. Satu apa? Rukun iman.
kepada Allah. Oke, betul. Satu, iman kepada Allah. Lanjut. Ayo semangat anakku. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Iman kepada kita. Lanjut. Iman Kepada kita. kepada kita. Iman kepada Allah dan Allah, atau iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Oke. Oke. Tadi kita telah menyebutkan poin dari rukun iman itu ada 6. Yang mana akidah ini yang termaksud atau berkaitan dengan rukun iman. Seperti yang kita ketahui tadi, akidah adalah suatu keyakinan. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan apa kaitannya akidah dengan konteks ajaran agama Islam. Seperti dalam rukun Islam tadi. Seperti iman kepada Allah. Artinya apa? Kita meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini dan mengatur segala kehidupan yang ada di muka bumi. Nah, kita sebagai orang yang beriman atau sebagai orang Muslim, kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu satu. Itu yang dimaksudkan akidah dalam konteks beriman tadi. Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Bisa, Pak. Lanjut yang kedua, ada iman kepada malaikat. Artinya apa? Kita percaya bahwa Allah menciptakan makhluk yang tidak tampak oleh manusia, yaitu bisa disebutkan malaikat tadi. Tujuannya apa? Yang mana Allah memutuskan atau menciptakan malaikat sebagai atau mempunyai tugas dalam urusan manusia yang ada di muka bumi ini. Seperti malaikat yang mencatat amal baik, malaikat yang mencatat amal buruk, dan lain sebagainya. Itu adalah semua ketentuan atau putusan yang telah Allah tetapkan dalam mengurus hal manusia yang ada di muka bumi ini. Lanjut yang ketiga, malaikat kepada kitab Allah. Artinya apa anak-anak semuanya? Kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyunya berupa kitabnya, yaitu seperti Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Tujuannya apa? Sebagai pedoman atau petunjuk cara hidup kita umat beragama atau umat manusia yang ada di muka bumi ini. Yang mana seperti wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizat Al-Quran. Allah turunkan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk atau sebagai cara hidup kita di muka bumi ini. Sangat dahsyatnya perjuangan Nabi Muhammad dalam membelakan atau mensejahterakan umat beragama di muka bumi ini. Lanjut yang keempat, iman kepada Rasul. Artinya apa? Kita meyakini Allah telah menciptakan atau memutuskan rasul-rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, seperti Al-Quran yang diturunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk pedoman atau cara hidup umat yang ada di muka bumi ini. Lanjut yang kelima, yaitu kita percaya kepada hari akhir. Artinya apa anak-anak semuanya? Kita mempercayai bahwa adanya kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat. Mas, yang mana dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah berfirman yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pasti. Kematian adalah masa depan yang paling nyata anak-anak semuanya. Jadi untuk itu, sebagai bentuk puasa yang bisa kita petik dari hal ini, yaitu kita harus mempersiapkan bekal hidup kita untuk menuju alam barzakh atau dunia nyata kita, yaitu akhirat. Yang terakhir, iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Artinya apa? Kita percaya semua takdir yang terjadi di muka bumi ini, baik itu berupa ujian ataupun musibah,
Itu semua adalah takdir atau ketentuan dan ketentuan dari Allah. Jadi kita tidak boleh mengeluh atau putus asa dengan apa yang terjadi atas diri kita. Itu semua adalah kehendak Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang beriman dan orang yang bersabar. Oke, itulah maksud dari konten akidah di dalam Islam. Lanjut selanjutnya kita sini akan membahaskan tentang akhlak. Di sini sebelum Bapak menjelaskan lebih rinci apa itu akhlak, ada yang tahu nggak apa itu akhlak? Akhlak itu Seperti apa lah kira-kira? Dengan bahasa sederhana kalian. Jangan takut. Apa itu akhlak? Oke, betul, perilaku, betul itu. Jangan takut. Harus berani kalian. perilaku, Perilaku, apa lagi? sikap, Sikap. Apa lagi? 4. etika, tata krama. Ya betul. Yang kalian jawab semua itu betul. Jadi Bapak akan menjelaskan lebih detailnya apa. Jadi akhlak itu berasal dari bahasa Arab, jamak daripada khuluqun yang berarti tabiat, perangai atau tingkah laku. Secara istilah atau secara bahasa, akhlak adalah suatu perilaku yang tertanam pada diri seseorang atau individu yang akan menimbulkan perbuatan tanpa berpikir. Jadi dapat kita simpulkan dengan bahasa sederhana dan sesungguhnya akhlak adalah satu tingkah laku tadi, adalah satu tingkah laku yang menimbulkan suatu perbuatan. Bisa dipahami sampai situ? Bisa. Oke. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulannya akan aku semuanya. Akidah yang kuat dan benar, akidah yang kuat dan benar akan mencerminkan perilaku yang terpuji. Itu poin inti yang harus kalian petik. Kalian selaku orang PAI, orang yang paham agama, orang yang mempelajari agama, Bapak nggak mau melihat anak-anak Bapak itu perangai seperti orang yang tidak paham dengan akidah, akhlak. Sedangkan kalian itu belajar dengan Bapak tentang akidah. Oke? Baik, Pak. Jadi dapat kita petik dari konsep yang kita bahas ini, kita harus menanamkan akidah dalam diri kita. Kita harus menanamkan kepercayaan kita kepada hal tertentu, terkhususnya dalam konteks positif. Pasti kita mempercayai semua ketentuan yang ada di dalam Quran. Kita harus menanamkan atau mendidik perilaku kita dari perilaku yang terpuji atau disebut dengan akhlak mahmudah, akhlakul karimah tadi. Itulah kesimpulan yang Bapak sampaikan. Mungkin itu saja. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan sedikit tugas. Kira-kira keberatan nggak kalau Bapak kasih tugas? Tidak. Oke. Di sini tugasnya simpel saja. Kalian ikut membuat suatu laporan tentang perilaku terpuji yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 5 perilaku terpuji yang telah kalian terapkan, atau bisa sebanyak mungkin, itu lebih baik. Oke? Nanti di depan dibutuhkan untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf karena Bapak ingin pindah ke kelas sebelah. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Wallahumma fiqh wa min wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.